Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Mahara, NPM A1D017017. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang teori evolusi menurut para ahli. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh kepada teori evolusi menurut para ahli, ada baiknya kita mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan evolusi. Nah, evolusi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan pada sifat-sifat atau frekuensi gen suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan ini tidak terjadi secara singkat, namun perubahan ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Jadi, tahap per tahap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori Jean-Baptiste de Lamarck atau yang dikenal dengan teori Lamarck. Nah, Jean-Baptiste ini lahir di Bazentin, Picardie, 1 Agustus 1744, meninggal di Paris, 18 Desember 1829. Pada umur 85 tahun. Ia adalah seorang biologiwan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Jadi, teori Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya proses adaptasi. Nah, di sini Lamarck memberikan contoh pada leher jerapah. Nah, pada mulanya nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek, namun karena proses adaptasi dalam memperoleh makanannya pada dedaunan pohon yang tinggi, sehingga membuat leher jerapah dari waktu ke waktu menjadi panjang akibat memperoleh makanan pada daunan pohon yang panjang tersebut. Nah, ini terjadi dari generasi sampai ke generasi berikutnya. Prinsip adanya proses adaptasi ini dijelaskan Lamarck dalam dua hal, yaitu proses use atau menggunakan dan proses disuse atau tidak menggunakan. Di sini maksudnya yaitu menggunakan atau tidak menggunakan bagian tubuh pada organisme sesuai kebutuhannya. Nah, di sini Lamarck memberikan contoh yaitu pada otot bisep atau lengan atas yang terus-menerus digunakan dan otot leher yang terus digunakan oleh jerapah dalam menggapai dedaunan pada pohon-pohon yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori evolusi Darwin. Nah, Charles Robert Darwin lahir pada tahun 1809 dan meninggal pada tahun 1882. Ia lahir di Shrewsbury di daerah Inggris bagian barat. Teori yang dikemukakan oleh Darwin berdasarkan hasil pengamatannya selama berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Ia juga melakukan studi terhadap berbagai ilmu. Teori Darwin menyatakan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Nah, dia juga mengambil contoh pada gambar leher jerapah. Nah, bahwa di sini organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya.
Nah, Darwin menggambarkan fenomena ketiga hal ini melalui contoh yang terkenal, yaitu gambar perkembangan leher jerapah. Nah, yang pertama, ia mengatakan bahwa populasi jerapah panjang lehernya berbeda-beda, ada yang panjang dan ada yang pendek. Yang kedua, ia mengatakan bahwa terjadinya seleksi alam dalam hal mendapatkan makanan. Jerapah berleher pendek mati. Yang ketiga yaitu seleksi alam berlanjut sehingga menghasilkan generasi jerapah seperti yang sekarang. Yang ketiga yaitu teori evolusi Weismann. August Weismann lahir pada 17 Januari 1834 di Frankfurt am Main. Ia masuki Universitas di Göttingen pada tahun 1852 dan mengambil jurusan kedokteran selama 4 tahun. Pada tahun 1858 ia pergi ke Baden dan ke Italia sebagai dokter tentara. Pada tahun 1861 ia bekerja di Gießen selama 2 bulan di bawah Rudolf Rickert. Weismann yang sangat dikagumi dan dedikasinya kepada The Plasmanutbach, Weismann kemudian memperoleh penunjukan sebagai dokter pribadi ke Stenhen Archduke dari Austria. Nah, pada teori Weismann ini, teori Darwin sangat mempengaruhi perkembangan prinsip seleksi alam, di mana Weismann mencoba untuk menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika. Nah, teori evolusi Weismann ini berhasil menumbangkan teori Lamarck. Weismann memotong ekor tikus beberapa generasi. Nah, menurut teori Lamarck, hal tersebut akan menyebabkan timbulnya jenis tikus yang tidak berekor. Namun, hasil percobaan Weismann bahwa sampai generasi terakhir tikus tetap sama panjangnya. Nah, jadi August Weismann ini melakukan suatu percobaan, yaitu dengan memotong ekor tikus jantan dan betina dewasa. Kemudian kedua tikus tersebut dikawinkan dan ternyata keturunannya adalah anak tikus yang memiliki ekor yang utuh. Nah, berdasarkan percobaan sederhananya itu menunjukkan bahwa tikus yang ekornya dipotong di laboratorium tidak mewariskan pengalaman tanpa ekornya itu kepada keturunannya. Jadi, Weismann ini menentang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Nah, di sini ada pro dan kontra tentang berbagai pendapat evolusi. Yang pertama yaitu Lamarck versus Weismann. Nah, di mana Weismann ini menentang pendapat Lamarck tentang diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Nah, ini berdasarkan dari percobaan Weismann yang mengawinkan 2 ekor tikus yang sudah dipotong ekornya. Nah, di sini didapatkan bahwa keturunannya tetap berekor panjang meskipun dilakukan sampai 20 generasi. Nah, yang selanjutnya yaitu Lamarck versus Darwin. Di sini perbedaan pendapat tentang munculnya jerapah berleher panjang. Nah, di mana Lamarck mengatakan bahwa semula jerapah berleher pendek, kemudian menjadi panjang karena menjangkau makanannya. Di sini ia mengatakan karena adanya proses adaptasi. Sedangkan Darwin mengatakan bahwa populasi heterogen dalam kompetensi mendapatkan makanan. Yang berleher panjanglah yang akan bertahan, sedangkan yang berleher pendek akan mati. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori evolusi menurut para ahli. Nah, ada teori dari Lamarck, teori dari Darwin, dan teori evolusi dari Weismann. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.